Udah lu record ya? Oh yaudah, oke udah. Sorry ya, gue lupa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya atau ada yang masih bingung? Kak, izin bertanya. Saya Kak, bertanya, jadi Kak. misalnya, Yo, satu-satu dulu. Siapa tuh tadi yang Angkat duluan? tangan dulu. Yang cewek. oh ya Kak, izin bertanya Kak. Jadi misalnya kan kalau kofaktor tuh kan ada yang pakai rumus ini. Nah, misalnya kalau pakai yang plus min plus itu kan ada yang bagannya yang rumus Oh, itu. iya. Itu gimana caranya Kak? Coba Oh, dijelasin Kak. iya, bentar. Oke, Sama aja sih. Sama aja. Itu yang pokoknya ini kalau ya? kiri atas plus. Yang ini Nah bukan ya? itu gitu aja. Kalau lebih gampang ngebayangin pakai itu sih, mendingan pakai itu. Iya. Cuman kalau kadang kan matriksnya bisa 10 kali 10 gitu. Kita nggak tahu tempatnya di mana. Nah, jumlahin aja itunya. Jadi sebenarnya itu gini, yang si ini nih, si min 1 pangkat IJ itu, dia itu sebenarnya itu nilainya positif negatif. Nah, sebenarnya ada dua cara ini buat tentuin minus atau plusnya. Kalau yang tadi gua kasih tahu itu kan pakai rumus ini ya. Nah, kalau misalkan mau pakai bagan ini pun sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi gini, kan tadi ditanya itu dari 1, 2. Nah, berarti itu elemen dari kofaktor dari elemen 1, 2, yaitu baris 1, kolom 2. Nah, baris 1, kolom 2 itu yang ini kan. Ini kan. Nah, ya udah berarti kalau mau pakai apa? Diagram ini, berarti M-nya itu tinggal diminusin aja gitu. Berarti C12 minus M12 gitu. Kan hasilnya sama aja kan nama ini. Kalau kita masukin berarti min dari min 6 gitu. Hasilnya 6. Sama aja. Jadi mau pakai diagram ini atau rumus ini pun sama aja sih. Gitu. Kalau Oke, udah jumlahnya jelas. ganjil minus, kalau jumlahnya genap plus gitu aja udah. Iya. Oke Kak, makasih Kak. Jadi siapa tuh yang nanya? Amalia Putri Salsabila Kak. Oke. Jak, boleh dicatat ke Jak namanya. Boleh, Mas Faiz. Oke. Amalia. Siapa tuh yang mau nanya lagi tuh? Satu lagi tadi. Sama kok pertanyaannya, Kak. Oh, iya. Jadi lagi. Oke. Sip. Ya udah Berarti nggak udah apa-apa. terjawab ya. Jadi Kevin Amalia 2 ya berarti ya. Kevin Amalia. Nah, oke. Oke. Receh banget gua. Sorry guys. Krik banget. Oke. Lanjut. Nah, sekarang itu kita bahas yang C. Nah, C itu kita ditanya nyari determinan A menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, jadi gini. Bentar gue kopas dulu materinya. Jadi gini. Bentar gue kopas lagi dulu matriksnya. Sorry. Bentar. Oke. Oke, jadi yang C itu kita mau cari determinan A pakai ekspansi kofaktor. Nah, jadi gini caranya. Jadi ekspansi kofaktor itu ada dua. Yang pertama itu kita ekspansi sepanjang baris I. Yang kedua itu sepanjang kolom J. Jadi maksudnya gini. Jadi kita pilih baris atau kolom. Jadi satu full gitu. Jadi misalkan gini nih. Kita pilih baris ini. Nah, ini tuh kita bisa cari determinan dari matriks ini pakai baris ini gitu. Jadi determinan
A ini kan itu ya, sepanjang kolom 1 gitu. Ini kan kolom 1. Nah, berarti rumusnya itu bakal gini. A11 dikali C11 ditambah A21 dikali C21 ditambah A31 kali C31 gitu. Jadi kalau mau cari determinan A ini itu bebas, kita mau pakai kolom 1 atau baris berapapun, kolom berapapun, itu terserah. Nah, yaudah ini tinggal kita masukin aja gitu. Determinan A, ini kan A11 itu berarti elemen baris 1, kolom 1, yaitu 2. Terus C11, terus A21 ini berarti 2, C21 ditambah A31 itu 3 kali C31. Nah, ingat C-nya itu berarti kofaktor yang tadi udah gue jelasin. Nah, sekarang gini. Sebenarnya itu kalau kita mau cari determinan ini pakai ekspansi kofaktor itu mendingan kita cari baris atau kolom yang enak gitu. Jadi kalau kita perhatiin kolom 2 ini kan ada 0 dan 1 kan. Kalau kita ekspansi sepanjang kolom 2 ini, itu bakal lebih gampang gitu nyari determinannya. Kenapa? Karena gini, determinan A berarti karena ekspansi sepanjang kolom 2 berarti A12 C12 ditambah A22 dikali C22 ditambah A32 dikali C32. Nah, perhatiin. Kalau kita pakai ini, itu kan A12 itu berarti 0 kan. 0 kali C12 ditambah A22 itu 1, berarti 1 kali C22 ditambah A32 itu 0 dikali C32. Nah, perhatiin. Kalau kita pilih kolom 2 itu kan berarti bakal lebih gampang gitu nyarinya. Karena 0 kali C12 dan 0 kali C32 itu kan bakal 0 kan. Berarti sisanya itu C22. Nah, berarti kalau kita mau cari determinan A, ya udah kita tinggal cari kofaktor dari C22 ini. Nah, jadi kalau mau cari determinan dari matriks dengan ekspansi kofaktor itu pemilihan kolom dan baris itu penting. Karena kenapa? Karena dengan kita milih kolom dan baris yang benar, itu bukan benar sih. Jadi kalau kita pilih kolom dan baris yang lebih enak gitu. Jadi nyari determinannya pun bakal enak gitu. Gitu. Nah, ya udah. Sekarang kita tinggal cari C22 ini. C22 ingat 1 pangkat 2 tambah 2 dikali M22. Nah, M22-nya itu apa? Berarti tinggal kita ilangin elemen di baris 2, sepanjang baris 2 dan kolom 2. Berarti baris 2, kolom 2. Bentar. Baris 2, kolom 2 berarti ini. Ini kolom 2, baris 2. Berarti sisanya itu 21, 33. Nah, yaudah tinggal kita hitung aja determinannya. 2 kali 3 dikurang 1 kali 3. Berarti 6 kurang 3 yaitu 3. Nah, yaudah berarti C22 itu min 1 pangkat 4 dikali 3. Min 1 pangkat 4 itu kan positif kan. Angka berapapun kalau pangkatnya itu genap berarti hasilnya bakal positif. Berarti 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, berarti determinan dari A itu hasilnya itu 3.
gitu. Dari sini ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Kak, saya mau bertanya. Yuk, boleh. Ya, boleh. Kan yang saya tonton di video kan kayak yang diketahuin kayak suruh cari yang paling banyak nolnya. Nah, Iya. misalkan kalau nggak ada nol gitu, cari angka yang paling kecil ya. Kalau sebenarnya bebas sih, Apa ini nggak bebas aja? ada ketentuan mau pilih angka 0 atau 1 atau gimana, itu sebenarnya nggak ada aturan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kita milih itu supaya ngitungnya itu lebih gampang gitu. Jadi kalau mendingan itu ngitungnya cari baris atau kolomnya itu yang ya itu benar tadi, yang angkanya mungkin lebih dikit atau yang banyak nolnya atau satunya gitu. Tapi sebenarnya itu nggak ada aturan harus pilih mana gitu, itu nggak, bebas. Pilih pilih baris yang banyak nolnya itu karena buat strategi aja gitu. Jadi ngitungnya itu lebih cepet. Kayak gini kan, tadi gue jelasin, kalau kita pilih yang kolom 1, itu kan kita harus cari C11, C21, C31. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang kolom 2 yang ini nih, ya itu kan ini bakal jadi 0 nih yang ini. Ini jadi 0, 0. Nah, jadi kita carinya itu C22 doang. C12 dan C32 itu nggak perlu kita cari gitu. Gitu sih. Jelas? Oke, makasih Kak. Jelas parah. Sip. Oke. Ada yang mau nanya lagi atau yang masih bingung? Paling aku mau memastikan Kak, Oke. jadinya kalau untuk menentukan titik potongnya itu sebenarnya bisa di mana aja, tapi disarankan tuh yang yang banyak nolnya ya. Walaupun Iya. nolnya tuh itu kan nolnya di tengah ya. Kalau nolnya maksudnya di atas bawah. Kalau satunya yang di bawah, berarti yang di cross-nya dari bawah gitu atau gimana? Di mana? Gue kurang itu nangkep. Oh iya, itu kan 201, 214, 303. Tapi ini contoh 201, terus 204 baru 313. Nah, yang di cross-nya satunya gitu. Atau gimana? Enggak itu Faiz. Lu jangan lu cross merah gitu, Is. Jadi ngiranya lu pakai yang tengahnya di cross gitu. Oh, Itu bebas enggak. aja, opsional. Oh. Jadi lu mau pakai kolom mana, itu lu dedikasiin. Oke, gue mau pakai kolom ini, mau pakai baris ini, mau pakai kolom berapa, atau gue mau pakai baris berapa, itu bebas aja. Tapi asalkan satu baris atau satu kolom penuh. Gitu. Ini yang gue Oh. yang gue merahin itu tadi gue ngitung ini nih yang minor ini. Jadi 2133 gitu. Dia ngiranya Oh. satunya lu cross. Gitu. Oh, enggak. Enggak, ini tadi gue ngitung oke. minor doang. Kan di SMA ada caranya ya. Caranya Iya. ditutup kan. Kalau SMA tuh. Tutup Enggak, ini pakai jari. bukan rata. gitu, enggak. Sorry. Jadi agak rancu. Bentar gue hitung dulu. Pokoknya terserah kalian. Kalau kalian pro banget hitungan ratusan, gue coba hitungan ratusan. Coba aja gitu, nggak apa-apa. Mau 00 juga nggak apa-apa. Tapi rekomendasi ya secara logika 00 bagus sih. Gitu. Ya, ini yang merah itu tadi gue ngitung ini sih, yang minor ini nih. Nih. Ngitung minor yang ini gitu. Yang 2133. Sorry. Jadi agak rancu. Oh, oke. Iya. Terima kasih banyak, Kak. Sip, ngerti. Oke. Aku juga mau nanya. Oke. Boleh. Jadi aku nggak tahu tadi udah ditanya apa belum, tapi yang tentang strategis, kalau yang I sama J itu maksudnya bakal sama kan, tapi menurut aku lebih biasanya lebih banyak yang lebih gampang yang mana gitu, buat nyari yang nol banyak gitu.
Tergantung isinya sih, entry matriksnya. Itu Iya, tergantung dari tergantung. entry matriksnya. Misalkan entry Tergantung matriksnya isinya elemen-elemennya gitu. iya, entry matriksnya misalkan isinya puluhan semua, nggak ada nol. Ya udah mau nggak mau manual, bebas hitungnya. Gitu. Ini Makasih Kak. Yo, karena Oke, ini oke. angkanya kecil-kecil kan. Kak mau tanya, Ya Oke. boleh. kalau M sama C itu kan bisa buat matriks 4x4 ya? Iya. Semua n Oh, kali n semua. bisa. Semua Iya, n kali Semua n. mau. saya ngebayangin yang 4x4 itu berarti nanti sisa matriksnya itu kalau habis ditutup gitu tuh ya, itu sisanya matriks 3x2 kan. Nah, itu determinannya kayak gimana gitu. Saya nggak kebayang. Ngitung Determinannya lagi bakal ntar. 3x3, bukan 3x2. Iya, hitung 3x3 lagi pakai determinan caranya. Jadi dia tuh dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, itu ngitung lagi gitu kalau misalkan 4x4. Jadi 4x4 habis tutup, ngitung determinan 3x3 kan. Nah, PR lagi Iya. nih ngitung determinan 3x3. Nah, ngitung determinan 3x3 ini nanti pakai cara yang sama, tutup lagi gitu. Emang gitu stepnya. Oh. Makanya Jangan diomongin, dicontohin aja. Nah, ini nih. iya itu juga dicontohin. Ya, dari Faiz. apa PPT-nya Bu Fatimah. Bentar. Nah, nih. Nah, Bentar gue notet. Nah, ini nih. Nah, sekarang nyari apa determinan A ini nih. Si A ini. Bentar. Nggak bisa. Atau bentar. Sekarang nih nyari matriks A nih. Determinan A. Determinan A nih. Nah, si Bu Fatimah itu dia milih ekspansinya itu sepanjang kolom ini, kolom 2. Kolom 2 ini nih. Kolom 2. Tuh, susah banget. Kolom 2. Nah, jadinya gini kan. A21 kali 2 kali C21 dan seterusnya. Nah, ini kan buat nyari C22 ini nih, yang ini nih. Ini kan dia ketemu lagi tuh determinan 3x3. Nah, jadi gitu. Dia bakal ketemu lagi. Nah, makanya itu kita harus cari ekspansinya itu harus harus strategis lah. Karena kan kalau kita pilihnya yang ini nih, kita bakal disuruh ngitung 4 kofaktor gitu. Jadi bakal lebih panjang lagi. Gitu. Ngejawab nggak? Ngejawab, Kak. Oke, sip. Makasih, Kak. Jadi itu kayak bukan ketentuan gitu ya, Kak. Cuman lebih kepada memudahkan kita aja. Iya, logika aja. Kak. Kak, mau nanya, Kak? Iya. Boleh. Itu berarti kan yang di 4x4 kita ngitung pakai kofaktor. Nah, terus kan kita dapat matriks 3x3. Nah, itu kita kofaktorin lagi kan? Iya. Jadi gitu ya. Iya. Jadi biasanya dia nurun 1 gitu. Misalkan kita mau nyari determinan dari matriks 5x5 nih. Nah, berarti nanti kita bakal nyari lagi determinan dari matriks 4x4. Nah, matriks 4x4 kita nanti cari determinan dari matriks 3x3 lagi. Nah, matriks 3x3 nanti muncul lagi kofaktor buat nyari determinan 2x2 gitu. Jadi biasanya nurun 1. Gitu sih. Makanya ntar belajar reduksi baris. Lebih gampang pakai reduksi baris kalau angkanya matriksnya gede. Iya, jadi bisa gitu. Oh ya, yang nanya tadi itu dong chat ditulis namanya di chat biar enggak itu. Biar enggak lupa. Kan di record Di record ntar lagi. Jangan. Mau nanya. Iya, boleh.
Itu yang diambil sama yang di PPT-nya Bu Fatima itu bukannya yang baris kedua ya Kak, bukan kolom kedua? Kolom Gimana? kedua ini. Kalau baris itu kan nyamping kan. Kalau atas Heeh. bawah itu kolom. Iya enggak? Kalau ini kan kalau ke bawah itu Itu itunya salah Bu Fatimanya. apanya? A21 kan baris kolom kan. Baris 2 kolom 1. Iya. Itunya. Oh, 12 iya nih. 12-nya itu loh. Penulisannya. Tapi ininya. di bawahnya itu udah 0100, iya. Oh, iya itu typo berarti. Kan harusnya gini kan ya. Susah banget sih. Susah banget sih nulisnya. Berarti A itu kan ya. A12 dikali C12. A12 dikali C12. Terus ditambah A. Susah aja. Udah pokoknya gitulah intinya nangkepan ya. Jadi ini agak Bu Fatimanya typo. Tapi sebenarnya yang diambil itu Copy aja coba. Si kolom 2 ini. Oh iya ya. Copy ke screenshot atau gimana? Bentar. Ya, yang mau tadi nanya PC ke aku aja ya. PC di Zoom ya, PC Zoom. Yang nanya PC tadi lain. Yang nanya tadi yang udah nanya itu dong tolong tulis namanya di chat. Biar buat nyali tambah. Sorry. Tadi yang kolom 2 ini itu harusnya gini kan ya. A12 C12 ditambah berapa tuh? A22 C22 ditambah A32 C32 ditambah A42 C42 gitu. Jadi ini yang tadi itu Bu Fatima typo kayaknya. Yang ini nih. Tapi yang diambil itu yang kolom 2 ini. Si kolom 2 ini gitu. Oke, ngejawab ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Bagus kalau fokus sama matriksnya. Ada yang mau nanya lagi? Kak mau tanya. Yuk. Udahlah ini bahas sampai habis aja. Luis. Ayo ya, gimana? Buat ekspansi kofaktor ini itu buat matriks yang kayak sama 3x3 atau 4x4 atau bisa kayak bebas 3x4 gitu Kak. Oh, ini matriks itu Matriks persegi. Ini untuk matriks persegi doang sih. Matriks kan determinan nggak bisa dihitung. N kali N gitu. 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Determinan kan nggak bisa ngitung matriks M kali N. Bisanya N kali N. Determinan kan hitungannya N kali N. 4x3 itu nggak bisa dihitung matriksnya. Bisa dia bentuknya vektor aja. Gimana ada yang nanya lagi? Lagi nggak? Kak, aku mau tanya. Yuk. Boleh. Kalau matriks identitas tuh bisa dicari determinannya juga nggak ya Kak? Soalnya kan dia banyak nolnya gitu. Itu udah tinggal identitas tuh tinggal kali diagonal utama. Diagonal utama. Sesuai sama namanya sih, identitas kan 1. Oke Kak, makasih Kak. Iya. Nah itu ntar teori pengali matriks utama dijelasin sama Rinaldo. Ya Dok ya, segitiga atas, segitiga bawah. Yang tadi nanya chat itu dong di Zoom ini. Iya, ini udah pada ngechat gua. Oh, udah, yaudah. Bagus. Pada nge-PC. Ya udah.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, cukup mungkin buat Faiz sesinya. Oke. Selanjutnya ke Ardana. Oke, gue stop. Oke. Sip. Semangat Kak Ardana. Nggak bisa nge-share screen ya? Nggak. Belum di allow. Oh, bentar-bentar. Oke, udah bisa. Thank you. Oke, kelihatan ya. Oke, ini sebenarnya lanjutan dari barusan si 1C ini. Tentukan determinan dari matriks ini, matriks 3x3 menggunakan ekspansi kofaktor. Sama aja sih kayak barusan penjelasannya. Jadi untuk menentukan si determinan dari suatu matriks itu bisa pakai ekspansi kofaktor, di mana kalian bisa pilih antara mau pakai satu kolom atau satu baris yang nanti baris atau kolom itu diekspansi kofaktornya kayak gitu. Ekspansi kofaktor itu jadi nanti let's say gue mau pakai baris kedua ini, berarti yang diekspansi itu nanti adalah si A12 atau dalaman matriks ini, isi matriks ini, lalu dikali kofaktor dari C12, terus dijumlahin aja per satu barisnya kayak gitu, atau per satu kolomnya. Ini berarti isi dari matriks baris satu kolom, baris 2 kolom 1, kofaktor baris 2 kolom 1, isi dari matriks baris 2 kolom 2 dikali kofaktornya, kofaktor 2 kolom 2 ditambah isi dari si baris 2 kolom 3 dikali kofaktor baris 2 kolom 3 kayak gitu. Nah, udah sih langsung aja isinya berarti ini 0 dikali apapun berarti 0 ya. Terus 5 dikali kofaktor itu apa? Kofaktor itu berarti penentuan si plus minusnya ini. Kayak tadi ya, berarti kalau misalnya mau pakai diagram itu kan jadinya gini ya. Plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus kayak checkerboard gitu. Terus min 1 dikali pangkatnya itu berarti baris 2 kolom kedua berarti 2 tambah 2. Berarti kalau di sini sih udah ketahuan ya positif ya. Terus tapi lanjut aja, kofaktor berarti dikali minornya. Langsung aja kali ya, minornya itu minor dari si baris 2 kolom 2. Berarti ini tutup, ini tutup, berarti 1, 3, 1, 3 ya. Satu tiga, terus ditambah isi dari baris 2 kolom 3 itu 6 dikali min 1 pangkat di situ kan baris 2 kolom 3, 2 tambah 3, 5 ya. Berarti negatif sama kayak di sini dikali minor dari matriks 2 kolom 3. Berarti ini tutup, 1, 2, 1, 3. Oke. Tak tulis 1, 2, 1, 3. Kayak gitu. Terus berarti ini udah 0, abaikan. 5 dikali, barusan kalau di tengah itu positif. Ini juga hasilnya positif, berarti 5 dikali 1 kali 3 dikurang 1
kali 3 ya, udah kayak determinan 2 kali 2 biasanya. Terus yang baris 2 kolom 3, kalau dilihat di sini dia negatif sama kayak ini, -1 pangkat 5 kan pangkat ganjil berarti negatif ya. Berarti negatif isinya 6 dikali 1 kali 3 dikurang 1 kali 2 ya. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. 3 kurang 3, 0. Berarti ketahuan sini 0. Dikurang 6. 1 kali 3, 3. Kurang 2 ya. 3 kurang 2. 3 kurang 2, 1. Berarti si determinannya itu adalah -6. Kayak barusan dibilang, kalau kan kita bisa pakai baris mana aja ya, misalnya baris 2 barusan kita pakai. Kita juga bisa pakai kolom, yang nggak bisa diagonal sih. Bisa pakai kolom, hasilnya determinannya bakal menghasilkan sama sih, harusnya -6. Kita coba nih. Pakai kolom yang pertama. Jeng-jeng. Tuh hasilnya sama guys, -6. Kita lihat isi dari si matriks isi dari matriks dari 1 kolom 1 kan 1 ya. Dikali ini 0 dikali determinannya dikali ini 1 atau ini kan karena isinya kan 1 dikali determinan dari kofaktor dari minor dari C31 kan. Begitu. Karena ini 0 bisa diabaikan, ini 1 kita lihat sini ini tutup 5 kali 3 dikurang 3 kali 6 lanjut ini 0 berarti nggak ngaruh, 1 dikali minornya 2 kali 6 dikurang 5 kali 3 kayak gitu. Hasilnya sama aja. Hasilnya sama aja -6. Gitu. Sampai sini dulu, ada yang kurang jelas nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, aku mau izin nanya. Yang di atas yang nah ini kan 5 kali -1 ya. Sedangkan yang di atasnya kan plus minus plus, di bawahnya minus plus min kan. Nah, itu bukannya harusnya 1 ya? Atau -1-nya itu dari mana? -1-nya itu basically kamu mau nyari di sini positif apa negatif gitu kan. Nah, makanya biar itu karena di sini kan genap ya, 2 baris 2 kolom 2 itu kan 2 tambah 2 4. Nah, biar positif kan berarti -1 dikali genap gitu. Kebayang nggak? Biar tahu aja sih di sini positif apa negatif itu. Kalau misalnya udah kebayang diagram yang ini, bisa langsung aja gitu, positif, negatif, positif. Oke, udah jelas Kak, terima kasih. Oke, makasih Gina. Yang lain? Kak, saya izin bertanya Kak. Untuk yang masih di ini yang sama, itu kan buat baris kedua kan negatif, positif, negatif. Terus yang di pemecahan determinannya kan nolnya udah negatif, nolnya negatif mestinya gitu Kak. Terus 5-nya positif, terus 6-nya mestinya negatif kah? Iya, 6-nya negatif karena apa? Di sini kan -1 dipangkatin 2 tambah 3 kan. Maksudnya tempatnya di sini gitu. Nah, makanya di sini dia negatif. Kayak gitu. Oh, bukan dibikin kayak -6 terus dikali -1 pangkat 5 gitu Kak? Jatuhnya nanti positif lagi dong. Iya sih. Oke, paham Kak. Makasih Kak. Oke. Jadi kamu kalau menentuin positif negatif itu bisa langsung dari tabel kan tadi udah ya. Atau kamu jumlahin semua tapi ngitung positif negatif. Ini kan yang atas determinan A-nya dia kan positif semua tuh, dijumlah semua. Ntar masalah berubah atau enggaknya ya dari -1 ini. Gitu. Jadi dia nggak berpatokan pada yang atas. Ini dia mau ngebuktiin bahwa yang dia tulis itu sama kayak patokan yang di atas.
Gitu. Jadi ini jumlah semua karena dia mau pakai kofaktornya kofaktor dulu gitu. Kalau mau langsung aja plus minus plus nggak apa-apa. Nggak masalah Jangan juga. kecampur ya, hati-hati ya. Maksudnya kalau misalnya nanti mau langsung gitu, negatif, positif, negatif gitu kan langsung kan. Nah ini tuh di sini M. Jadi maksudnya kalau udah pakai positif, negatif, positif, apa udah pakai diagram, jangan dikalimin satu lagi gitu. Karena ya itu sih, kadang suka keserempet gitu, udah pakai diagram, dia pakai lagi min satu gitu. Di SMA kan langsung pas tentuin inverse tuh. Plus, min plus. Jadi ke bawah sampai sekarang. Sedangkan min satu di sini tuh kofaktornya. Positif yang di atas yang diagram ini kofaktor juga. Masa kofaktor dikali kofaktor lagi kan? Berarti kofaktor kuadrat, jangan sampai double. Iya tuh benar. Ya. Aku mau nanya, itu kalau Iya boleh. kalau di kuis gitu kan kayak gitu yang kan Kak, boleh pakai yang plus minus nggak sih Kak? Apa harus yang pakai min satu? Boleh. Bebas kok. Boleh, asal ya itu konsisten. Kalau udah pakai diagram, jangan dikali min satu lagi. Atau sebaliknya. Makasih Kak. Sip. Atau mungkin gue jelasin dikit kali ya di annotate biar jelas yang apa, yang diagram tadi sama yang min ini. Boleh. Jadi gini nih, bisa gak ya? Bisa. Oh, jadi gini, kalau kalian mau pakai diagram ini nih, berarti yang min satunya ini, yang pangkat itu, min satu pangkat itu nggak usah ditulis. Jadi gini nih, ini gue tulis langsung yang ini ya nih, baris kedua. Kalau kalian mau pakai yang diagram ini, ya udah berarti kan 0 ditambah, nah ini yang si min satu pangkat ini nggak usah ditulis, langsung aja. Ini kan karena langsung aja gini. Ini kan karena 5 itu di sini positif. Nah udah berarti ditambah 5 dikali determinan 13 gitu. Nah terus bentar. Nah terus yang si ini nih, kalau mau pakai diagram, ya udah berarti ini kan tulis aja 6. Nah karena 6 itu di sini negatif, berarti kasih aja tanda ini. Negatif dikali 1, 2, 1, 3 gitu. Jadi jangan kalian tulis min 1 juga, terus tentuin negatif positif juga gitu, jangan. Jadi pilih salah satu. Kalau kalian maunya itu apa? Ditambah min 1 ini, yang kayak ini, ditambah min 1, dikali min 1, ya udah semuanya itu plus semua gitu. Jadi ya jangan dicampur-campur. Gitu. Nah, sebenarnya fungsi dari min 1 ini dia itu ujung-ujungnya juga bakal ngasilin ini gitu. Yang min 1 ini bakal ngasilin ini gitu. Itu sih, semoga jelas. Siap Kak, sangat jelas. Oke. Sekarang giliran masterpiece kita. Asik. Masterpiece termahir dalam aljabar linear. Silahkan. Gua nih ya. Oke, makasih. Bentar ya, gue share screen dulu. Bisa. Nggak usah gugup. Rinaldo tuh kadang suka gugup teman-teman. Teman-teman kalau kebanyakan nanya, dia nggak gugup. Tapi kalau diem-dieman gugup malah. Banyakin tanya ya. Oh ya, bentar deh. Teman-teman jangan lupa absen ya di chat. Absen di Google Form, linknya ada di chat. Nah, itu yang benar, Is. Oke, lanjut dong. Oke, gue mau bahas soal nomor terakhir ya, 3 ya. Bentar gue buka dulu.
Nah, ini dia. Nomor 3. Aduh, mungkin udah tahu ya soalnya udah dikirim. Jadi mau nentuin determinan menggunakan reduksi baris. Nih gue yang A dulu ya. 1, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, untuk reduksi baris sendiri kalian udah tahu kan ya. Jadi kalau reduksi baris tuh kita yang mereduksikan baris-barisnya menjadi suatu baris, kalau disebutnya itu baris eselon ya, baris eselon. Tapi bukan baris eselon tereduksi. Karena kalau baris eselon tereduksi itu jatuhnya Gauss-Jordan yang kemarin. Jadinya kayak identitas gitu, 100, 100, 010, 001. Nah, ini jatuhnya lebih ke arah Gauss, eliminasi Gauss. Jadi hasilnya itu ya antara matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah yang udah tadi Zaki bilang matriks segitiga atas ya. Misalnya gini nih, matriks segitiga atas ya kalau gue buat yang atas, yang atas gini ya. Nah gini nih, A, B, C. Nah kalau yang bawah kebalikannya, ini lu balik aja lah. Kayak gitu, jadi ini 1, 1, 1. Ini 00, ini A, B, C. Nah kalau mau buat kayak gini boleh, atau kalau mau nyari langsung dari diagonalnya boleh. Cara nyari dari diagonal gimana nih, nanti sekalian nih contoh ya di yang A ini. Nah yang pertama kan kita mengubah jadi si eselon itu ya. Jadi si eselon baris, atau kita mereduksi. Caranya gimana nih? Ada yang punya ide nggak? Udah paham kan ya cara reduksi baris kan? Ada yang punya ide? Siapa nih? Aska Hilman, Kak. Iya, gimana tuh? Ini baris kedua ditukar sama baris ketiga, Kak. Baris kedua ditukar baris ketiga, boleh. Kita tukar ya baris kedua, ketiga gitu. 110, 201. Nah, kalau di baris reduksi, kalau ditukar jadi apa? Tambahin apa? Dijadikan minus. Minus 1. Iya, tambahin minus ya. Udah paham ya konsep ininya ya. Nah, terus gimana nih kelanjutannya? Gimana? B1 dikurang 2B2 bisa nggak? Baris berapa? Sorry. Baris 1 dikurang 2 baris 2, Kak. B1 dikurang 2B2 gini. Iya, Kak. Ini mau nyari baris berapa? Baris satunya. Halo? B2 kurang B1. Oke, B2 kurang B1 ini mau nyari apa nih? B1-nya. Kan kalau itu kan yang maksudnya yang mau dirubah tuh yang mana? Yang mau dirubah tuh baris yang mana nih? Baris kedua, Kak. Yang baris kedua. Baris kedua mau dirubah. Oke, baris kedua mau dirubah nih. Jadinya berapa kalau B2 kurang B1? Nah, B1-nya tetap ya. B3-nya juga tetap. B2-nya jadi 0, min 1, min 1, 0. 0. Oke, nah dari sini mau rubah yang mana nih sekarang? Baris kedua dikali dengan min 1. Baris kedua min B, Kak. Di berapa? Min B. Yang baris kedua kan. Oh, dikali min 1, oke ya.
dibagi juga bisa, dikali dibagi yang sama aja. Jadi 1, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1 gini. Terus mau hilangin yang 2 ini atau 2 ini? Dua yang di bawah, Kak. Di bawah Yang aja, di Kak. 3. Oh, dia yang di bawah, boleh. Gimana tuh caranya? Nanti tuh yang jawab-jawab, yang bantu jawab nih, catat ya namanya. Gimana caranya? Yang 2. Min 2 B1 plus B2, B3, Kak. Gimana Kak, maaf, Kak. B3? B3 kurang 2B2. Apa? Siapa tuh? Satu. Raisen. Bentar, siapa tadi? Raisen. Yang maaf siapa Raisen. tadi? Yang maaf siapa tuh? Azari. Tadi yang maaf siapa? Iya, ntar aja maafannya lebaran, gak apa-apa. Oke, yaudah. Ini nih, dari tadi si Fatia. Langsung turun, Ian. Bentar ya, Ini Ian. Kak, min 2B1 plus B3 bisa gak, Kak? Iya, ini sama B3 min 2B1. Kan sama kan? Min 2B1 plus B3. Iya, Kak, udah ditulis tadi. Iya, sama. Bener. Dah. Yang Yaudah. tadi maaf nih, siapa sih? Saya, Kak. Lu kepo banget dah. Nah. Ya kan dia. Jadi tadi saya agak dia langsung. Kan bilang maaf ya, gue kan. Langsung itu, jadi mau interupsi. Tadi pas lagi pas lagi di yang paling kiri bawah ini, harusnya kalau menurut saya kan yang di 7 itu nolnya yang kalau nggak di paling pojok atas atau paling pojok bawah. Nah ini tuh harusnya yang di nolin bisa yang ini aja Kak, yang kolom kedua baris di atas. Yang kedua itu. Tapi Ronaldo ngerjain yang bawah sarannya. Gak apa-apa sih, sama aja. Kalau ngelihat langsung atasnya. Itu kan menurut lu kan, pandangan lu. Gimana pandangan lu tuh bilang kalau itu lebih gampang gitu kan. Ini kan gue lagi nanya sama yang lain juga kan. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Paling gampang yang ini nih. Ini kalau lu langsung nolin kan, pakai yang B2 nih langsung ketemu jawabannya. Tapi yang lain mau yang bawah nggak apa-apa, kita coba. Kayak gitu, santai. Ya kan? Nggak masalah. Bebas. Pandangan orang berbeda-beda kan. Tadi yang mana nih? B3 kurang 2B1 tadi ya? Iya. Oke, kita thank coba you, Azhar. B3. Sarannya. Tadi Azhari. Iya, itu sarannya. Lanjut. Tadi yang nanya Fatia kok. Yang ngasih saran. Oke. Ini 120 ya. Terus ini 010. Ini bukan min ya, nanti dikira ini min. 010 terus B3-nya jadi berapa nih? 0. Siapa lagi tuh? Maaf. Instruksi Kak. 4. Kenapa? Kenapa tuh? Mau ini aja sih Kak. Kan yang kalau di aturan matriks tuh kita kan kalau mau buat identitas kan kita harus perhatikan baris yang memiliki satu utama yang terdekat. Nah di situ kan kita satu utama kan sudah ada di 2 tuh. Yang kenapa harus pakai 2B1, satunya di atas? Apa emang bisa kayak gitu, Kak? Gimana? Kalau mau pakai yang bawah kan itu atasnya masih satu. Gini ya, sebenarnya itu kan hanya memudahkan ya. Dari tadi itu hanya memudahkan sampai sini nih. Sampai sini harusnya kita buat ini 0 dulu gitu, baru nyari satu utama di sini biar enggak kebalik nanti. Ini jadi di sini tuh muter-muter nih nanti. Lihat nggak? Udah di sini min 4 ya kan.
Nanti kita harus ke sini lagi sama si 2. Satu ini ada kan, si satu ini nanti ke sini lagi. Jadi udah muter-muter nih jawabannya, kayak gitu. Itu hanya memudahkan kita. Paham nggak? Ini kan dari tadi saya nanya nih, kira-kira yang mana nih? Tadi temennya bilang baris 2 nih Kak, dikali -1 atau dibagi -1, ya saya tulis. Gak apa-apa, kita kan kita nyoba dulu. Kayak gitu, gak apa-apa, makasih Ian masukannya ya. Ini kita nyoba. Kan kita mau lihat nih bener atau enggak. Ya nggak? Kamu kelihatan nggak polanya? Ini kan -4 nih. Ya kan? Kelihatan Iya, nggak? Kak. Iya, Nah, Kak. nanti -4 baris 3 ini kan harus kita buat 0 kan, sama si 2 ini kan. Nanti kan si Iya. 1 ini bakal turun ke bawah. Ke baris 3, balik lagi dia punya 1. Makanya si 2 ini kayaknya berat kalau kita mau buat jadi 0. Tapi kalau 2 yang ini mungkin nih. Kayak gitu. Nggak masalah. Duanya udah tebel banget itu, Dok. Udah jadi kayak 0, Dok. Hapus dulu, Dok. Paham nggak? Paham nggak? Atau malah makin pusing nih? Oke, paham, Kak. Kasih, Kak. Iya. Kalian bebas ya mau jawab apa aja tuh bebas, karena jawaban orang kan beda-beda ya. Kalau sama yang justru curiga kan ya, kok bisa sama gitu. Nah, jadi gimana nih? Mau B3 min 2B1 atau mau dari B1-nya nih? Kak, maaf. Gimana tuh? Kalau saya B3 dikurang ditambah 4B2. Soalnya itu biar nggak ada 4B2. Iya, 4B2. Dari mana nih? Dari mana? Ya, yang kolom yang ada nolnya ini, yang B1 itu ada dari sini nih. Iya, Kak. Ini harusnya B3 dari dikurang sini. B2B1-nya. Oh, dari situ. Iya, Pak. B3 ditambah diganti B2 2B ditambah B3 ditambah berapa? 4B. Sabar, Dok, dia belum jelasin, Dok. Sabar. Ini yang di sini tuh udah itu belum? Sabar. Udah dioperasiin belum ya, Kak? Udah dioperasiin. Udah, Jadi dia tuh udah. maksud dia. Setelah ini B3 ditambah 4B1, 4B2. Iya, jadi setelah ini, Dok. Setelah ini dia pengen setelah B3. Ini. Oh, setelah ini. Setelah ini Okay, ya, setelah yang ini. Setelah ini. B3 ditambah berapa tadi? 4B2 ya? Bener nggak? Tadi gini ya? Oke, 1, 2, 0, terus 0, 1, 0 kan? B3-nya 0, di sini 0 kan? Terus di sini 0 juga ya? Min 4 tambah 4, 0, oke benar. B3 1 tambah 0, oke 1. Nah ya, nih benar nih. Mantap. Terima kasih. Tadi siapa ya? Tadi siapa, Jak? Nggak tahu. Azari. Iya, Azari bukan? Iya, kayaknya. Nah, tadi kita di sini udah apa nih? Udah punya hasilnya ya, udah punya si matriks ini ya. Matriks mana lagi kursornya? Nah, matriks ini yang di pojok ini. Nah, sisanya itu kan tadi yang kita belum masukin tuh min yang di atas ini nih. Kelihatan nggak? Kalau baris diubah jadi min, oke? Ya nggak? Nah, sama pembagian min 1 ini. Ya kan? Pembagian min 1 ya jadinya min 1 kan? Jadi min ketemu min positif kan? Kayak gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, nah yaudah jawabannya adalah 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, gini kan. Nah, determinan dari ini tuh 1 diagonalnya. Karena dia matriks segitiga, meskipun segitiga atas ataupun segitiga bawah,
kalau udah namanya segitiga ya atas atau bawah tuh kita langsung kali diagonalnya. Kayak gitu. Paham? Ada yang mau Paham, Kak. ditanyain? Mau nanya, Kak. Iya, silakan. Jadi kalau pakai kofaktor kan tadi nilainya bisa 6 apa 5 atau min 6 gitu kan ya hasil determinannya. Tapi kalau reduksi baris pasti 1 berarti Kak, apa gimana? Enggak dong. Enggak. Nih Kalau kamu nanti di sini 1 misalnya. Di sini min 5, ya udah jawabannya min 5. Kayak gitu. Oh iya ya. Oh, oke Kak, makasih Kak. Tergantung diagonal utama. Lagian kalau nggak tergantung diagonal utama nanti pembagian di sini nih. Pembagiannya kan beda nih. Kebetulan ini min 1 kayak gitu. Tia Denis. Ya, Denis. Kak, saya mau nanya Kak, kalau Iya. upper triangle sama lower triangle itu kan kalau tadi diagonal langsung dikali aja diagonal. Nah itu tuh buktinya dari mana ya Kak? Saya masih kurang paham sih. Kayak kalau Coba kasih contoh dok. Kasih contoh. Itu sebenarnya emang 0 sih. Coba yang lower triangle buktinya. Kamu buktiin. Yang mana? Nih, gini. Coba lu buat aja angka asal gitu. Atau Upper dari and lower. berapa ya angkanya berapa Juk? Lu bacain deh. Ya udah 5 2 3 5 2 3 23 sini. Oke, sorry. Iya, 5 2 3 Terus 0 3 7 0 3 7 0 0 5 005. Ini PR baru ya kita nyari. Nah, enggak. Tapi maksud dia ngebuktiin gimana. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Apa namanya ya? Reduk dibalik apa namanya? Dibalik proses kofaktor sama proses ini reduksi baris itu sama gitu. Jadi kalau kita mau ngitung kenapa determinannya bisa cuma jadi diagonal utama tuh karena ntar kamu pilih pilih satu row yang isinya 00 gitu. Jadi 500 kita pilih gitu. Kalau mau cara manualnya, cara SMA-nya gitu. Jadi 500 kita pilih. Kan 5 ntar dikali matriks 3705 ya. 00-nya kita baikkan. Nah, 3705 itu ntar pengalinya ya 3/5. Jadi kenanya di diagonal utama tuh karena seperti itu gitu. Baik segitiga atas ataupun segitiga bawah. Oh, dia mau dia minta buktiin. Iya. Ini tuh 1 gitu. Oh, ya sama kayak tadi ya. Kalau lu mau buktiin ya kayak tadi Faiz bilang, misalnya lu ngambil yang gini pakai ekspansi kofaktor bisa kan? Ya kan? Nah, jadi 1 tambah 0 terus tambah 0, lu tambahin 0 kan. Terus pas 1 ini kan di kolom 1 baris 1 tutup. Ya kan? Jadinya ini sama ini nih. Si 1 0 0 min 1 tuh. Ya kan? Nah, ini jadinya berapa nih pas min 1 kurang 0 ya? Bener nggak? Ini kok min 1 sih, sorry. Ini 1 ya? Sorry. Nah, jadi 1 dikali 1 kurang 0. Ya 1, kayak gitu. Nah, itu contohnya yang di Pakai bawah. ekspansi kofaktor aja. Contoh bawah aja dong. Buat ini lebih rapi deh, bentar, sorry. Oh iya, bentar. Kamu nanya minta Kak. bukti. Iya, boleh. Itu kan tadi yang barisnya ditukar itu dia dikeluarin minus 1 ya Kak. Nah terus nanti kalau udah di hasil akhir itu minus 1-nya itu dimasuk ke seluruh entry-nya atau di baris yang ditukar aja Kak? Enggak, di luar. Kalau baris ditukar tuh di luar. Enggak ada yang masuk. Ngaruhnya ke determinannya nanti. Jadi hasil dari perkalian diagonalnya itu dikali yang barusan dikeluarin itu. Oh ya, makasih Kak. Kayak yang udah ada
contoh-contoh aja kan. Contoh Bupati mah pasti ada apa sifatnya ya, misalnya det A nanti sama dengan K det B itu ada kan, pasti ada sih. Terus nanti kalau pertambahan penjumlahan pengurangan tuh det A sama dengan det B itu ada kan, pasti ada tiga yang pokok. Nanti Ya, kalau itu ada. satu lagi tuh kalau ada ya. Nanti Ada lihat aja tuh di biasanya. PPT Bu Fatima itu kan ada yang aturan itu kan. Kalau misalkan dikali K barisnya itunya keluar gitu. Kalau nuker apa? Kalau nuker langsung min. Terus kalau dikali ditambah terus apa? Determinannya sama. Dilihat itu aja di PPT Bu Fatima ada kok yang elementary row operation. Nah, kayak gitu itu sifat ininya ya. Kenapa sih kalau dibalik di min? Wah, itu pembuktian di ya. Ininya lagi di determinannya. Kalau itu agak panjang sih. Mungkin bisa lihat tinggal di buku. muter-muternya pasti. Tinggal lihat di buku referensinya aja, itu ada kok pembuktiannya. Anton. Ya, buku Pak Anton. Kalau dibuktiin di sini agak panjang kayaknya. Takutnya waktunya habis juga. Ada lagi nggak? Denis. Oh ya, yang tadi nanya, yang tadi jawab pertanyaan, yang aktif ngomong itu chat aja di itu namanya, tulis namanya di chat. Itu nanti masuk ke aktifan. Ya gitu. Pokoknya kalau udah ketemu segitiga atas, segitiga bawah, kotak, X, bulat. Enggak, segitiga aja. Segitiga atas, segitiga bawah, itu diagonal ya. Diminta dibuktiin. Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, yang bagian B-nya sama ya caranya ya. Nah, coba nih bagian B, ada yang mau nggak? Iya boleh, siapa tuh? Kenapa? Stel. Mau tanya, tadi kan kebetulan buat 3A kan dibaginya sama -1. Jadi karena ada aturan buat reduksi baris, kalau dibagi nanti tuh dia jadi dikali buat determinan. Terus kalau misalnya dikali, jadinya dibagikah determinannya kalau misalnya -1-nya itu dibagi dikali? ya, kebalikan ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Kebalikan ya. Sebenarnya munculnya itu dari ininya ya, matriksnya ini kan misalnya kita misalin matriks A gitu ya. Ini tuh matriks A namanya. Kayak gitu. Nah, ini tuh matriks B yang udah hasil ini tuh matriks B. Nanti perumusannya itu det A gitu ya dikali suatu bilangan apapun misalnya gitu buat K lah ya. Itu sama dengan det B. Nanti kan det A kali K misalnya, det B-nya kan 1 ya. Nah, nanti makanya kenapa pas nentuin det A tuh seper K. Jadi kayak kebalikannya kalau dikali, dibagi, dikali kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu kalau panjangnya ya. Jadi kita pakai yang simpelnya aja. Kalau misalnya barusan mau dibagikan berarti kan dia dikali seper K. Berarti nanti yang dikeluarin ya yang dikali itu berarti yang dikeluarin seper K-nya itu. K-nya itu faktor bersamanya lah. Kalau yang di atas ini ya. Jadi semuanya punya K kan. Kayak gitu sih. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ada lagi? Iya, sama-sama. Oh iya, Dok, itu nanti pennya jangan lupa di-save, Dok. Iya. Buat apa nanti? Ada lagi? Digabungin. Save. Nah, kalau nggak ada nih, gue mau nyoba yang B, perwakilan dari kalian. Siapa yang mau share screen ngerjain nih? Nilainya ya lebih tinggi sih pasti daripada yang nanya atau yang bantu jawab tadi. Ayo satu orang. Siapa kan udah dikirim Faiz ya kemarin ya. Wah, Denis nih ngangkat tangan nih.
Maaf Kak, belum diturunin. Yaudah nggak apa-apa deh, tapi nggak ada pen Kak. belum belum Bawa, diturunin. bawa, santai. Itu aja Di mana annotated. Kak? Annotated. Mana? Annotated. Bentar. Mau annotate atau mau dia share Di screen-nya? annotate atau Nah. mau Iya lihat tuh ini? udah disediain. Oh, nih. Oke. Saya buka Annotate soalnya aja. dulu ya. Iya, ya nggak usah, santai. 3B ya, 3B soalnya pas. Nih. Oh, 3B nih ini ya. Simple ya. Pertukarannya dikit. 3, 1, 1, 0. Tukar ke 1, tukar ke 2. Bagi iya. Paling 3 kali pertukaran nih. Saya ngomong aja nih Kak. Tulis Itu aja aja. nggak apa, Annotate. tulisnya. Dia Oh, ditulis di Zoom. Iya, annotate. Ngerti. View option annotate. Catat namanya siapa nih? Dianis Habibi. Tetap nih. Di SMA-nya sering nih, Jak. Bismillah, dia linear. Ampun, ini saya ke eraser nggak bisa nulis lagi ya? Bisa klik draw-nya. Klik draw. Oh iya. Draw ada pennya kan. Pilih pennya yang mana. Buset ya, aku semua. Ke undo.
Mesti dipikirin deh kayaknya. Ada bimbang dia mau ngambil yang atas atau yang bawah ya. Iya. Kayaknya udah bener tadi. Kelihatan masih Kalau ini takut-takut saran gitu, gua Dok. nih, lu baris 2 lu bagi aja sama setengah. Oke. Udah selesai deh. Nah, tinggal satu lagi tuh. Sampai salah jalan. Baris 3. Kagak. Kagak itu kan kelihatan. Si baris 3 ya, si satunya itu harus iya. Dua kurang setengah. 3/2. 2/2 ya, Kak? Iya, sip. Mantap. Jadi jawabannya berapa? Determinannya 3/2. Kagak dong. Tuh kan tadi lu setengah tuh. Setengahnya masih ada, terus min tadi. Lu tukar baris. Ya kan? Jadi min kali 2 kali 3/2. Min 3 jadi ya. Iya. Nah nih, benar ya nih. Si Denis udah benar nih caranya nih. Pertama dia rubah dulu nih baris 2 pindah ke 1. Kalau baris pindah ke siapa? Ke si min kan. Terus di sini baris keduanya itu dia kali sama min setengah. Min setengah. Nah kalau min setengah ini faktor bersamanya apa nih? Gimana sih cara nulis tuh? Annotate. View option. View option, Dok. Iya, Yang view paling atas option. tuh. View option, klik annotate. 100. Nah ini kan setengah ya. Kan di baris kedua ini dikali setengah semua kan. Sama Denis tadi. Nah setengah ini faktor bersamanya apa? Faktor kesamaan dari baris 2. Yaitu 2. Ya kan? Kenapa 2, Kak? Nah pas lu taruh 2 di sini, di luar. Lu masukin 2-nya ke dalam jadinya berapa? 2 sama 1. Jadi faktor bersamanya 2. Jadi determinannya kalau kita tulis, determinan A-nya gitu ya. Min tadi yang udah diubah, min 1, dikali faktor bersamanya 2. Nah selanjutnya ini, tadi dia udah buat nih matriks segitiga, ya kan? Tinggal kita kali diagonalnya. Berapa kali diagonal? 1 kali 1 kali 3/2. Jadi 3/2 dikali 3/2.
2. Berapa hasilnya? Min 3. Kayak gitu. Nah, ini kan kalau kebalikan ya. Kalau kebalikan kayak gini. Nah, kalau nggak kebalikan gimana yang tadi gue bilang? Tadi siapa yang nanya? Kak, itu kalau dibagi min 4 misalnya, itu berarti dikali atau dibagi? Itu kan jadi kebalikannya dikali kan. Nah, sebelum kebalikannya itu kayak gini. Jadi misalnya ini determinan A ya. Oh, ini kita udah misalin A, jawabannya min 3 ya. Jadi determinan A min 3. Jadi ini determinan A. Ini determinan A. Determinan A dikali sama ini, min 1. Dikali min 1. Terus determinan A lagi dikali setengah. Determinan A dikali setengah ya. Dikali setengah. Sama dengan, kan udah nggak ada perubahan lagi kan. Sama dengan determinan B. Nilai determinan B berapa? 3/2. Nah, jadi determinan A nilainya berapa? 3/2 dikali min 1 dibagi min 1 ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kan sama aja ya, nggak ngaruh. Nah, dikali 2. Sama kan? Itu makanya kenapa tadi kok dibalik tiba-tiba kan. Kalau kalian dapat tiba-tiba, wah dibalik nih kan pusing aja. Jadi kalau nggak dibalik bisa. Terserah kalian pilih yang mana, bebas. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Makasih ya Denis tadi. Udah bagus. Oh ya, gue mau nambahin dikit. Untuk notasinya itu jangan buka kurung gitu ya. Jadi determinan gitu, garis panjang. Coba kalian buka itu Iya, deh, absolut. PPT-nya Bu Fatima itu kan garis panjang gitu kan. Harusnya notasinya gitu sih. Jadi kalau kalian kuis atau UTS, kalau esai notasinya harus benar, jangan ditulis buka kurung itu lagi. Terus jangan lupa juga langkah-langkahnya itu kayak baris apa dikali apa itu harus ditulis juga. Gitu. Karena takut kelupaan kita di Denis langsung kan. Dia nggak ngikutin min 2 sama setengahnya itu. Ya, tadi kayak Denis itu supaya nggak ribet nulis lagi soalnya kan dia pakai mouse kan. Nggak apa-apa sih. Oh iya bisa. Tapi nanti kalau di kuis bisa. Kalau di kuis atau UTS atau apapun yang esai harus benar penulisannya. Terus caranya juga baris apa kali apa dikurang apa itu harus ditulis juga. OB-nya ditulis. Gitu. Tadi mau ditanyain nggak sampai sini? Saya itu Kak, bisa juga kan nggak harus dikali setengah Kak, langsung pakai pengoperasian biasa aja Kak. Boleh bebas apa aja kamu lakukan asal jawabannya dapat. Sama jawabannya nggak mempermudah ya, asalkan sama. Iya, caranya bebas karena banyak cara sih. Oke. Cara tuh pasti ya mungkin tiap orang bisa beda-beda juga. Jadi intinya itu kalau kalian ngoperasiin baris dalam matriks itu dia nggak ada aturan harus gimana ya. Jadi bebas sih mau ini diinin dulu atau baris mana dikali mana dulu itu bebas, nggak ada aturan. Baku kalian pertama ini harus ini, kedua ini, tiga ini gitu. Nggak harus. Jadi itu bebas. Asalkan itu intinya itu akhirnya itu bakalan sama gitu. Cuman kan kita ngerjain pasti pakai waktu kan. Nah iya. Ya yang mana yang sesuai lah, yang mana kira-kira yang bisa cepat ngerjain itu yang mana. Kayak gitu. Oke Kak. Makasih Kak. Iya. Oke, mungkin dicukupkan buat hari ini. Nggak ada yang mau ditanyakan. Ntar dulu. Sabar, mungkin lagi berpikir, Jak.
Kalau yang activity itu aja. Nah, tanya yang Ada IG itu lagi? aja gitu ya. Kan tadi lumayan tuh aktif nih. Gue sebutin ya, yang ngechat gue ya. Takutnya ada yang belum kesebut ya. Sayang kan kalau nggak kesebut. Haika, Abimanyu, Fauzan, Indah CF, Sadam, Fauzan lagi, Adrian, Amalia, Kevin, Rinaldo, Amalia, Keisa, Sela, Estela, Fatia, Azari, Aziz, Dianis. Udah nggak ada. Nah itu ntar Yang tanya-tanya dari tuh ke bocah itu. dari gue juga ada nih si Raffi Sadam, terus Adrian, Abibanyu, Udah. Fauzan. sama semua. Ya pokoknya yang kalian nulis tadi itu bakalan jadi itu apa? Nilai tambah keaktifan. Nah itu ntar juga kalian tanya aja ke mereka kalau bingung-bingung. Kak mau izin nanya? Ya. Izin nanya. Yuk. Ya. Ya, jadi kan di dalam matriks itu kan bisa dibolak-balik gitu untuk mencari identitasnya gitu loh. Nah, di B itu bisa nggak sih Kak? Kan yang pertama itu kan baris pertama ditukar dengan baris kedua. Nah, setelah ditukar tuh nanti di baris ketiga itu kan ada satu utama lagi tuh. Nah, satu utama itu kayak ditukar lagi di baris yang kedua gitu, bisa nggak Kak? Boleh. Boleh. Gak apa-apa. Oh, oke, makasih Kak. Asal jangan kolomnya aja yang ditukar ya. Jadinya positif nggak Kak? Jadi kan dikalimin 2 kali. Iya, jadi plus. Hilang minnya ntar ujung-ujung. Yuk. Jadi mau diputer-puter, boleh. Nggak diputer-puter juga nggak apa-apa. Kan barisnya ya, bukan kolom. Iya, jangan kolom ya. Judulnya aja eselon baris kan, nanti diputar kolom kan. Susah juga. Tapi lu pernah nyoba puter kolom nggak? Jaktis Ardana. Gak bisa anjir itu. Siapa tahu. Itu aturannya harus baris kan. Kan itu kan sebenarnya nukar apa sistem persamaan gitu kan sebenarnya. Itu kan matriks itu kan merepresentasiin sistem persamaan yang diperbesar gitu kan. Jadi kalau ditukar kolomnya itu nggak Tukar variabelnya Bang. Aduh. Sebenarnya bisa aja kalau lu mau nuker kolom tuh nggak masalah sebenarnya. Tapi ya nggak tahu kita ntar jadi apa bentukannya. Susah juga ntar hasil penyelesaiannya kalau ditukar kolom. Jangan tukar kolom itu. Salah. Kalau lagi gabut gitu, lu hitung aja matriks 3x3 A B C D E F G H I. Terus tukar kolom. Iya, hitung tukar kolom ntar. Jangan tukar kolom itu. Itu Faiz pernah nyoba berarti. Enggak. Karena sih hasilnya akan susah sih. Dan nggak ketemu. Mungkin nggak ada korelasinya. Kayaknya kenapa eselon baris. Terus sebenarnya itu mau ditanya nih. Matriks itu kan apa? Sistem persamaan diperbesar gitu. Sistem persamaan yang ditulis di matriks pembesar. Jadi kalau kita nuker baris itu kan sebenarnya kita nuker sistem persamaan doang gitu. Urutannya gitu dari atas ke bawah. Gitu sih. Jadi secara esensi itu sistem persamaan itu nggak bakal berubah karena kita nulis urutannya doang, nulis urutannya itu beda gitu. Kan misalkan sistem persamaan saat itu X tambah Y sama dengan 1. Terus sistem persamaan 2X tambah Y sama dengan 2. Nah, ketika kita nuker baris itu maknanya itu kita nuker urutan dari sistem persamaan itu gitu. Yang tadinya 2X tambah Y sama dengan 1 itu di bawah, jadi tukar ke atas gitu. Jadi secara esensi, secara makna itu
dia nggak bakal berubah. Tapi kalau kolom yang ditukar, itu kan jadi pindah gitu. Kebayang nggak? Jadi bingung sih, iya, udah jadi masalah. ya intinya gitulah. Intinya baris aja yang tukar, jangan kolom. Oke, waktu itu ya komputasi. Determinannya 0 semua. Taunya kita belum nuker baris. Gitu. Jadi dilihat supaya determinannya nggak 0. Atau gimana caranya lah. Bebas kalian, enak-enak aja. Oke, Terakhir mungkin. nih, ada yang mau nanya nggak? Sebelum ditutup. Oke, gue hitung ya. 3, 2, 1. Udah nggak ada ya. Waduh, cepet banget. Kalau jangan penanya lupa, boleh ya. jangan lupa PC, absen ya. Pais atau Jaki. Di grup juga bisa chat. Atau PC Gue aja Astos juga nggak apa-apa. Kalau nggak enak di grup ganggu yang lain boleh. PC, gua, Jaki, Faiz atau Ardana ya. Nggak apa-apa, nanya aja santai. Santai. Kalau nggak ada yang mau diinin, dari gue cukup. Faiz, Jaki, Ardana. Oh ya, tar dulu. Yang belum nulis nama tadi, yang udah nanya, yang jawab, yang aktif, jangan lupa tulis namanya di chat Zoom ini. Oke. Sama jangan lupa absen juga. Oke. Zaki, Ardana. Oke, mantap. Oke, kalau gitu. Balik. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah datang. Jangan lupa absen juga tadi.